no, no, I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny it, no, no, I get up, no, 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 I get up. Sobat RMI, selamat datang kembali di RMI, Rangkuman Movie Internasional. Bagi Anda pecinta film drama, saya rekomendasikan untuk menonton drama ini dan kali ini RMI akan menceritakan alur film drama China terbaru yang berjudul The Forbidden Flower tahun 2023. Film ini dibintangi aktor tampan Jerry Yan. Bilang tidak ada air, Xiao Han muncul di tanaman rumahnya. Xiao Han yang tiba-tiba muncul di taman rumahnya membuat kaget Ran dan bertanya kenapa ada di sini, lalu bibi penjaga memberitahunya kalau dia tukang kebun baru di rumahnya. Ketika bibi penjaga mau memperkenalkan dengan cepat, Ran berpura-pura mengaku guru privat yang baru dipekerjakan. Dia berkedip ke bibi penjaga, dan bibi penjaga bertanya apa kalian saling mengenal, kalian berjodoh. Mendengar itu Ran juga bilang iya kita berjodoh. Ran juga mengatakan kalau dia baru 2 hari di sini, dan lalu pamit untuk masuk rumah mengajar. Dia juga menyuruh bibi itu masuk dan menggandeng tangannya. Ran kebingungan, dia naik ke atas dan melihatnya dari jendela kamarnya. Saat melihat Xiao Han, dia juga melihatnya dan membuat Ran hampir ketahuan kalau melihatnya dari atas. Bibi penjaga datang dan menanyakan Xiao Han apakah teman dari luar. Ran mengatakan ke bibi kalau Xiao Han jenis teman yang tidak ingin ibunya mengetahuinya. Tidak lama kemudian ibunya datang dan melihat Xiao Han bekerja. Ran dan bibi penjaga menghampirinya, ibunya memarahi bibi penjaga itu karena sudah pernah bilang jangan memasukkan orang asing di rumahnya. Bibi penjaga mengatakan kalau orang itu tukang kebun yang baru dan kalau ibunya tidak suka bibi Zhang akan memintanya pergi. Ran pun senyum-senyum. Namun ibunya mendapat telepon dari seseorang dan setelah mendapat telepon dia mendatangi Ran kalau ini salah paham. Dia mengatakan Paman Han mendengar dari Han Yu dan bilang kalau kau suka tanaman, saat kamu berkunjung dia tidak di sana dan tanaman kita tidak dirawat, jadi Paman Han mengirim teman baiknya dan dia tukang kebun yang hebat. Dan namanya Pak Xiao Han. Ibunya menyuruh Ran jangan segan kalau punya permintaan langsung tanyakan ke dia karena menurut ibunya dia akan membuat tamannya menjadi indah. Dia menyuruh bibi Zhang jangan sampai mengabaikannya karena dia teman Paman Han dan menyuruhnya untuk duduk di dalam dan buatkan teh yang mahal. Ran bilang ke ibunya lebih baik jangan mengganggu orang yang bekerja, namun ibunya menyuruhnya ganti baju yang formal. Ran bergegas dan bibi Zhang mau menyembunyikan fotonya yang ada di ruang tamu, termasuk lukisan bunga yang besar dan membaliknya. Ibunya yang datang bertanya apa yang mereka lakukan. Ibunya memarahinya karena Ran belum mengganti bajunya, dan menyuruhnya bersikap normal saat bertemu Pak Xiao Han. Ran melihat dari atas ibunya menghampiri Xiao Han untuk mengundangnya masuk ke dalam. Bibi penjaga masuk ke kamar Ran dan bilang kalau temanmu sangat dingin sampai menolak ajakannya. Ran mengangkat jempolnya. Ran yang sudah bangun dari tidurnya tiba-tiba pura-pura tidur lagi karena mendengar ada yang masuk yaitu ibunya. Dia menyuruhnya cepat mandi karena Paman Han dan keluarganya akan kesini minum teh saat sore. Ibunya sengaja mengundang Paman Han dikarenakan Xiao Han menolaknya, jadi biar Paman Han yang membujuknya. Ran berlari untuk menemuinya. Ketika Han Yu melihat pamannya bersama tukang kebun, dia merasa kalau pria itu tidak asing. Dengan cepat Ran mengalihkan perhatiannya dan mengajaknya bicara. Ran mengajaknya menyusun teka-teki gambar di kamarnya. Ran diam-diam meninggalkannya dan melihat Xiao Han dari atas, lalu dia mengirim SMS ke bibi Zhang untuk tidak membiarkan ibunya menyebut namanya. Paman Han Yu bertanya ke Xiao Han kalau spesies bunga ini memiliki persyaratan tinggi untuk pH dan dia melihat kalau Xiao Han tidak memakai strip test dan langsung menilainya dengan tangannya. Bagaimana caranya mengetahui pH langsung dari tangan? Xiao Han menjawab itu bisa dinilai dari kekentalan dan kadar air tanah. Paman Han Yu terkejut karena tidak memakai mesin dan hanya mengandalkan perasaan. Paman Han Yu juga bilang kalau Xiao Han orang pertama yang ditemui yang bisa menilai proporsi tertentu dengan sangat akurat. Paman Han Yu juga bertanya tentang spesies baru yang dia kembangkan dan di mana membiakannya dan Xiao Han menjawab di atap rumahnya dan membangun rumah kaca yang sederhana.
Paman Hanyu menyuruh Xiao Han dan istirahat dulu dan saat ibunya Ran mau menyebut namanya, bibi penjaga mengalihkan pembicaraannya dengan bilang kopinya apa perlu diisi. Ran yang melihat dari atas sangat khawatir ibunya keceplosan menyebut namanya, untung saja bibi itu terus mengalihkannya saat mau menyebut namanya. Lagi Ran mengirim pesan ke bibi dan bilang kalau dirinya pingsan. Bibi penjaga mengatakannya ke ibunya dan mereka semua langsung melihat di kamarnya. Paman Hanyu bilang tidak perlu khawatir karena kebetulan adiknya seorang dokter dan dia memeriksanya dan bilang hanya hipoglikemia dan menyuruh memakan permen. Mereka berpamitan pulang agar Ran bisa istirahat dan jangan memberi tekanan terlalu banyak padanya. Ran makan dan ditemani ibunya dan menyuruh makan yang banyak biar sehat kembali. Tiba-tiba ada telepon yang membuat ibunya harus kembali bekerja. Dia memarahi bibi penjaga karena sudah berkali-kali bilang untuk mengatur pola makannya dan juga obat sesuai anjuran dokter, dan ibunya juga marah soal dia berkunjung ke rumah Tuan Han dan tidak memberitahunya. Ibunya menyuruh membereskan barang aneh yang ada di rumah dan membuang pakaiannya yang dibeli di luar. Saat Xiao Han duduk istirahat, Ran mengiriminya pesan sudah lama tidak bertemu apakah masih marah padanya, namun Xiao Han hanya membacanya dan tidak membalas. Ran mengirimi pesan kabar Pang Zi dan mau mengajaknya makan malam di tempatnya. Akhirnya Xiao Han menjawab boleh dan Ran tersenyum. Saat bibi penjaga membuang pakaian Ran di tempat sampah tidak sengaja terjatuh dan Xiao Han membantunya dan dia teringat baju itu pernah dipakai Ran. Dan saat mengendarai mobil dia teringat kata-kata Ran. Dia pergi ke pantai dan membuang peralatan melukis di api unggun dan membakarnya dan saat tengah duduk dan minum di pantai Xiao Han mendapat pesan dari Ran. Xiao Han tidak menjawabnya. Saat pagi Ran datang ke rumahnya namun pintunya terkunci dan dia duduk di depan. Ran menunggu sampai malam sampai mengantuk, merasa Xiao Han tidak akan datang dia pun pulang ke rumahnya. Saat malam terlihat ibunya tiba-tiba marah dan tidak jelas dan membereskan foto-foto di rumahnya dan ternyata itu foto suaminya yang sudah meninggal. Dia kesal dan membantingnya, dia berteriak kenapa tidak bisa dibuang dan memohon jangan mengganggunya. Besok paginya Ran datang kembali dan Xiao Han belum pulang dan saat Ran sudah di rumah dia sedang bertikai dengan ibunya karena masalah foto ayahnya. Ibunya menyuruh memahaminya dan Ran bilang bahkan barang-barang ayahnya menjengkelkannya. Ibunya bertanya mau kamu apa, harus menangisi setiap hari dan bilang ayahnya sudah tiada. Ran marah karena ibunya mementingkan diri sendiri dan bahkan mau mencari pria baru, mendengar itu ibunya menamparnya dan bilang diam. Dia membanting foto itu kemudian menangis, ibunya minta maaf dan bilang tadi terlalu emosional dan ketika Ran mengucapkan aku sudah mati, ibunya langsung marah dan bilang jangan mengucapkan kata itu lagi. Ran bilang kenapa tidak boleh, kalau semua mati maka kaum tidak akan terbebani lagi. Ibunya menatap dan mengatakan, apakah kau berpikir ibumu begitu? Ran lalu meninggalkannya. Ibunya bicara sendiri dan mengatai Ran kalau mereka ayahnya dan Ran sama saja. Kau tidak takut apapun bahkan kematian sekalipun, hanya aku yang terlemah, takut pada apapun. Ran berlari dan terpeleset sampai jatuh dan dia menuju rumah Xiao Han. Dan ketika rumahnya masih terkunci dia duduk di depan sampai kehujanan. Tiba-tiba ada seseorang memayunginya. Dan ketika Ran menoleh ke atas dia tersenyum dan bilang akhirnya kau sudah kembali. Dan saat bilang kakinya mati rasa, Xiao Han mengulurkan tangannya. Xiao Han membawa Ran masuk ke dalam dan memberinya air hangat, dan juga handuk. Ran bilang kalau tidak punya tempat yang dituju dan tidak menemukan kunci studio, kalau aku ingin menginap di sini apakah kau akan mengusirku?
Xiao Han menyuruhnya tidur di kamar lantai 2 dan Ran bertanya dia tidur di mana dan Xiao Han malam ini sibuk karena akan ke rumah kaca merawat tanaman. Dia juga mengatakan kalau ada spray dan selimut baru di lemari dan Ran tersenyum. Saat di kamar dia menyelimuti tubuhnya dan juga memeluk bantal dan tersenyum. Ran mengintip Xiao Han yang sedang merawat tanaman dari kamarnya dan dia menghampirinya. Dia bertanya tentang bunga kaktus yang dulu apa masih ada, dan apa bisa mekar. Xiao Han bilang tidak pernah. Ran lalu mengajak Xiao Han bertaruh tentang apakah ia akan mekar malam ini. Xiao Han bilang kalau sudah mau fajar dan malam akan berakhir tapi Ran tetap mau bertaruh untuk malam ini saja dan Xiao Han bilang bertaruh apa. Ran bilang kalau bunganya mekar, kita akan bersama. Xiao Han bertanya jika tidak apakah kamu akan menyerah. Ran mengangguk dan bilang jika bunga kaktus tidak mekar aku akan menyerah dan tidak akan mencarimu lagi. Xiao Han pun menyetujuinya dalam mereka duduk bersama pada malam itu dengan bunga kaktus di tengah. Ran tertidur di pundak Xiao Han sampai pagi, kemudian Xiao Han mengangkatnya ke kasur dan menyelimutinya. Ibunya yang khawatir Ran tidak pulang ke rumah menelponnya namun nomornya tidak aktif dan ibunya juga menelepone Han Yu tapi nomornya juga tidak aktif dan bibi berasumsi mungkin sedang tidur. Ibunya bingung semua tidak aktif dan ingin mencarinya namun bibi penjaga mencegahnya karena mereka habis bertengkar dan menawarkan mencarinya dan melihat sikapnya dan ibunya menyuruhnya cepat pergi. Ran terbangun dan dia mencari Xiao Han namun tidak ada di rumah. Han Yu juga terbangun dan mengangkat telepon dari bibi penjaga. Saat dia mendengar bibi penjaga bertanya Ran apa ada di rumahnya dia menutup teleponnya. Ran datang ke tempat orang Zi yang sedang menelpon dan mengejutkannya. Ran bertanya apa melihat Xiao Han, Ran tidak menemukannya. Pang Zi yang ingat kalau hari ini Minggu memberitahu kalau harusnya dia ada di pasar bunga, ikan dan tanaman lalu Ran mau pergi dan Pang Di menghentikannya mau mengantarnya dengan mobil. Ran akhirnya ketemu Xiao Han di sana dan kemudian ia bertanya aku tertidur semalam, bunga kaktusnya mekar apa tidak? Xiao Han kemudian tersenyum dan bilang aku juga tertidur, mereka berjalan dan berbincang. Di sisi lain Han Yu cerita ke teman-temannya kalau bibi penjaga meneleponnya dan temannya kaget ia sudah tahu nomor pribadimu dan Han Yu bingung saat menjawabnya. Xiao Han datang ke tempat bunga untuk bertemu seseorang di sana. Pria itu menyuruhnya melihat bunga stok tadi malam jadi seperti ini, kemudian Ran berpamitan ingin jalan-jalan. Saat Ran melihat bunga mawar, pemiliknya menawarkan untuk membelinya dan bilang pada pacarnya, Ran bilang akan menyampaikannya. Saat Xiao Han sudah selesai dan mereka mau keluar, Ran memberi kode ke pemiliknya dan miliknya merayu Xiao Han dan menyuruh beli beberapa tangkai bunga mawar untuk pacarnya yang cantik. Namun Xiao Han menolaknya kemudian Ran menarik bajunya dan bilang apa kau marah, ia sendiri yang bilang aku tidak mengatakan apa-apa dia yang berpikir begitu. Ran bilang dia yang merasa aku seperti pacarmu, jika kau benar-benar takut dan dia salah paham, kau bisa menjelaskannya tadi. Xiao Han bilang mengapa aku harus menjelaskannya dan Ran bilang kalau tidak yang akan memastikannya kalau aku pacarmu. Xiao Han bergegas pergi dan Ran sedikit kesal. Xiao Han melihat-lihat ikan dan Ran malah memandangi wajahnya. Xiao Han mengatakan kalau ikan ini mirip dengannya dan Ran menyangkalnya karena matanya lebih besar dari ikan ini. Ikan ini terus mengikuti, Ran tersenyum dan bilang kalau ikan ini menyukaimu kenapa kamu tidak membelinya dan membawa pulang untuk dipelihara di rumah dan Xiao Han menolaknya karena merepotkan. Ran dengan cemberut bilang ikan ini imut dan dia tidak pandai menilai. Saat di restoran Xiao Han menawarkan makanan apa yang akan dipilih namun Ran bilang tidak lapar dan Xiao Han memesan satu mie wonton. Ran meminta mangkok kosong dan saat Xiao Han ingin memesan satu lagi Ran menolaknya karena nafsu makannya kecil. Dia meminta mie yang ada di mangkuk Xiao Han dan dia bilang bukannya kamu tidak lapar. Ran menjawab aku tidak lapar tapi aku ingin makan yang ada di mangkukmu. Ran memberitahu Xiao Han kalau ada wanita cantik yang terus meliriknya. Ran menyuruh melihatnya namun Xiao Han bilang kamu salah melihat. Ran tetap memaksa untuk melihatnya, Xiao Han bilang apa yang bisa dilihat dariku dan Ran mengatakan mungkin dia sudah buta seperti aku yang melihat pria pencari nafkah yang berkecil hati. Ran bertanya lebih cantik mana dia dengannya dan Xiao Han menjawab dia,
Ran terus memberi pertanyaan yang sama dengan membandingkan dengan Aman dan juga Xiao Li dan jawaban Xiao Han juga sama. Ran merasa jengkel dan kembali bertanya kalau mereka semua lebih cantik dariku, kenapa kamu mau makan denganku, dan Xiao Han menjawab mungkin aku sama denganmu, sudah buta, dan Ran pun langsung tersenyum. 谁都比我漂亮。 Saat Xiao Han membayar, Ran bertanya apa aku sedikit gemuk dan apa aku kurusan. Bos Mi yang melihatnya pun tertawa. Ran terus memberitahu kalau wanita itu terus melihat Xiao Han. Sampai akhirnya Xiao Han pergi dan lupa kembaliannya dan Ran mengambilnya. Di jalan dia bilang wanita itu melihatmu dan Xiao Han mengatakan kenapa kamu suka cemburu. Ran ingin memegang lengannya dan Xiao Han menolaknya dan Ran terus bilang aku boleh melakukan apa yang aku suka. Tiba-tiba Xiao Han memeluk Ran. Ran terkejut dan Xiao Han bilang bagaimana kalau yang ini. Ran tampak bahagia dan mereka bergandengan tangan.